Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kesha Gabriela Paeng dengan NIM 2174102, kelas C. Pada hari ini, saya akan membahas topik yang seringkali menjadi perhatian kita sehari-hari, yaitu serangga sebagai pengikut dan pengisap darah. Melalui presentasi ini, eh, kita dapat menjelajahi beberapa aspek penting terkait dengan serangga ini, termasuk bahaya yang ditimbulkannya, dampak pada kesehatan, serta cara-cara perlindungan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko gigitan dan pengaruh negatifnya. Pengantar, serangga, penggigit dan penghisap darah seperti nyamuk, lalat, kutu, lintah, dan tungau telah menjadi bagian dari lingkungan sekitar kita. Namun, seringkali kita lupa betapa potensinya dalam menyebarkan penyakit dan menyebabkan ketidaknyamanan pada manusia dan hewan. Contoh serangga pengikut darah yang pertama ada nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga pengikut darah yang paling umum ditemui di seluruh dunia. Mereka menghisap darah manusia dan hewan untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk berkembang biak. Gigitan nyamuk seringkali menyebabkan gatal-gatal dan kadang-kadang dapat menyebabkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, demam kucing, dan lain-lain. Contoh serangga pengikut darah yang kedua yaitu lalat. Lalat juga merupakan serangga pengikut darah yang umum ditemui. Lalat juga memiliki beberapa spesies. Nah, gigitan lalat ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan juga dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit tidur. Contoh yang ketiga yaitu kutu. Kutu adalah serangga kecil yang sering menempel di kulit kepala atau tubuh hewan mamalia, terutama kucing dan anjing. Mereka hidup dengan menghisap darah inangnya dan menyebabkan rasa gatal yang parah pada kulit. Kutu juga dapat menyebarkan penyakit tertentu. Berikut adalah cara perlindungan dari serangga pengikut darah. Yang pertama, penggunaan kelambu. Penggunaan kelambu pada jendela, pintu, dan tempat tidur untuk mencegah serangga masuk ke dalam rumah dan menggigit Anda saat tidur. Yang kedua, menggunakan repelan insektisida. Menggunakan repelan insektisida yang menggunakan DEET, picaridin, atau IR3535 pada kulit atau pakaian untuk menghalau serangga penggigit darah. Selanjutnya yang ketiga, memakai pakaian pelindung. Saat berada di area yang rawan serangga, pakailah pakaian yang menutup sebagian besar tubuh Anda untuk mengurangi area yang dapat digigit oleh serangga. Yang keempat, menghindari genangan air. Hindari tempat-tempat dengan genangan air seperti genangan air hujan, kolam, dan tempat pembuangan air yang tidak terpakai karena ini merupakan tempat berkembang biak favorit nyamuk. Selanjutnya, menggunakan produk perlindungan. Gunakan produk perlindungan seperti lilin anti nyamuk, spiralis anti nyamuk, atau perangkap serangga untuk mengendalikan populasi serangga di sekitar rumah Anda. Selanjutnya, memeriksa hewan peliharaan. Setelah itu, membersihkan lingkungan. Pastikan lingkungan sekitar rumah Anda bersih dari sampah dan sumber-sumber makanan yang menarik bagi serangga pengikut darah. Selanjutnya, menghindari aktivitas di malam hari. Dan yang terakhir, vaksinasi dan pengobatan. Untuk penyakit tertentu yang dapat ditularkan oleh serangga pengikut darah seperti vaksinasi malaria atau pengobatan
profilaksis untuk daerah-daerah endemis. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan ini, kita dapat mengurangi risiko gigitan dan penularan penyakit yang disebabkan oleh serangga penyakit darah. Selanjutnya, serangga penghisap darah. Yang pertama ada tungau. Tungau adalah serangga kecil yang seringkali tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka umumnya hidup di tempat-tempat yang lembab seperti tempat tidur, sofa, atau karpet. Tungau dapat menghisap darah dari manusia atau hewan peliharaan, menyebabkan iritasi kulit dan reaksi alergi. Selanjutnya yang kedua ada lintah. Lintah adalah serangga yang biasanya hidup di air tawar atau di tempat-tempat lembab seperti hutan atau rawa-rawa. Mereka memiliki rahang yang tajam dan menggigit untuk menghisap darah dari inangnya. Nah, gigitan lintah ini juga dapat menyebabkan pendarahan dan reaksi alergi pada beberapa individu. Lintah juga dapat menyebarkan penyakit. Nah, kedua contoh tersebut adalah serangga penghisap darah yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia dan hewan. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara perlindungan diri dari gigitan mereka dan lingkungan di sekitar kita dari investasi serangga tersebut. Selanjutnya adalah bahaya serangga penghisap darah. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, gigitan serangga penghisap darah ini dapat menyebabkan iritasi yang parah. Beberapa orang juga dapat mengalami reaksi alergi yang lebih serius terhadap gigitan ini. Nah, selanjutnya yang kedua infeksi. Gigitan serangga penghisap darah terutama jika digaruk secara berlebihan dapat menyebabkan luka terbuka pada kulit yang meningkatkan risiko infeksi bakteri. Yang ketiga, penyakit kulit. Nah, beberapa serangga penghisap darah dapat menyebabkan penyakit kulit tertentu. Selanjutnya, penyakit menular. Penyakit menular, beberapa serangga penghisap darah dapat bertindak sebagai vektor penyakit, yaitu bisa menyebarkan mikroorganisme penyebab penyakit dari satu inang ke inang lainnya. Selanjutnya, reaksi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi parah terhadap saliva serangga penghisap darah. Nah, reaksi alergi ini biasa bisa berupa gatal-gatal, pembengkakan, hingga sesak nafas yang memerlukan perhatian medis segera. Yang terakhir, kehilangan darah. Nah, jika terjadi investasi yang parah atau serangga penghisap darah berukuran besar seperti lintah, bisa menyebabkan kehilangan darah yang signifikan, terutama pada hewan peliharaan atau ternak. Nah, dengan menyadari bahaya-bahaya ini, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri dan hewan peliharaan dari gigitan serangga penghisap darah, serta menjaga lingkungan sekitar agar tidak menjadi tempat berkembang biak bagi serangga tersebut. Selanjutnya, ada beberapa cara perlindungan dari serangga penghisap darah. Yang pertama, pakaian pelindung. Nah, saat kita berada di daerah yang mungkin terdapat serangga penghisap darah ini, eh, mari kita menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kita secara longgar, termasuk lengan panjang dan celana panjang. Nah, ini akan membantu mengurangi area yang dapat dijangkau oleh serangga. Yang kedua, periksa dan bersihkan pakaian. Setelah berada di luar rumah, segera periksa dan bersihkan pakaian Anda untuk menghilangkan serangga yang mungkin menempel pada pakaian Anda sebelum mereka berpindah ke kulit Anda. Yang ketiga, periksa dan bersihkan tempat tidur Anda. Periksa dan bersihkan tempat tidur Anda secara teratur, terutama kasur dan bantal, untuk menghilangkan tungau dan serangga penghisap darah lainnya yang mungkin tersembunyi di bawah tempat tidur atau bantal kita. Selanjutnya, gunakan repellent insektisida. Gunakan repellent insektisida yang mengandung DEET atau picaridin pada kulit atau pakaian kita untuk menghalau serangga penghisap darah. Yang selanjutnya, gunakan kelambu. Pasang kelambu pada jendela, pintu, dan tempat tidur Anda
untuk mencegah serangga masuk ke dalam ruangan Anda. Selanjutnya, jaga kebersihan. Rajinlah membersihkan rumah dan lingkungan sekitar Anda untuk mengurangi potensi tempat berkembang biak serangga penyisap darah. Nah, usahakan untuk mengurangi kelembapan dan kegelapan yang menyukai serangga tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, hindari kontak langsung. Hindari kontak langsung ini yaitu hindari kontak langsung dengan hewan yang dapat menjadi tuan rumah bagi serangga penghisap darah seperti tikus, tupai, dan hewan peliharaan yang terinfeksi. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan ini, kita dapat mengurangi risiko terkena gigitan atau infeksi dari serangga penghisap darah dan menjaga kesehatan kita serta lingkungan tetap aman. Nah, kesimpulannya, kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh serangga penggigit dan penghisap darah sangatlah penting. Perlindungan diri dan upaya pencegahan merupakan langkah-langkah kunci untuk mengurangi risiko gigitan dan penularan penyakit yang disebabkan oleh serangga-serangga ini. Dengan memahami bahaya yang terkait dengan serangga penggigit dan penghisap darah, serta menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai, kita dapat menjaga kesehatan dan kenyamanan kita sendiri, serta keluarga dan hewan peliharaan kita. Nah, selain itu, upaya menjaga lingkungan tetap bersih dan terawat juga merupakan bagian penting dari strategi perlindungan karena lingkungan yang bersih dapat mengurangi kemungkinan serangga tersebut berkembang biak di sekitar kita. Oleh karena itu, kesadaran dan tindak proaktif dalam menjaga diri dan lingkungan dari serangga penggigit dan penghisap darah ini adalah kunci untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan kita. Audio Jungle.